Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsintina dengan NIM 210600011 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Pada kali ini, materi yang akan saya bahas ialah mengenai bab 9, yaitu tentang distribusi probabilitas normal. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal sebagai distribusi variabel acak kontinu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas dalam skala atau jarak tertentu. Distribusi normal mempunyai nilai sepanjang interval dan biasanya berupa bilangan pecahan dan datanya dihasilkan dari pengukuran. Mengapa kita perlu mempelajari distribusi probabilitas normal tersebut? Distribusi probabilitas normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Distribusi probabilitas normal yang mempunyai kurva berbentuk genta atau simetris dapat digunakan dalam bidang industri, keuangan, teknik, dan bidang lainnya. Hal tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa banyak kejadian atau peristiwa di alam yang memerlukan pengukuran dan nilainya tidak terbatas. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal dikembangkan oleh De Moivre pada tahun 1733 dan Gauss pada tahun 1777 sampai dengan tahun 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga disebut sebagai kurva Gauss. Karakteristik distribusi kurva normal yaitu, yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang berada di tengah-tengah. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Dan yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk asimptotis. Yang keempat, modusnya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan rata-rata hitung. Dan yang kelima, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Kurva normal dapat digambarkan seperti ini. Distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasinya. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah seperti ini. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal sangat dipengaruhi oleh nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal yang pertama adalah distribusi probabilitas dan kurva normal berbeda dengan nilai tengah dan standar deviasi berbeda. Semakin besar standar deviasinya, maka kurva semakin pendek. Dan semakin tinggi nilai standar deviasinya, maka kurva semakin runcing. Oleh sebab itu, standar deviasi tinggi cenderung menjadi platykurtik, dan standar deviasi rendah menjadi leptokurtik. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Apabila standar deviasi yang rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya. Sehingga, parameter nilai tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal yang kedua adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasi sama.
bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata berbeda dan standar deviasi sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keseragaman yang hampir sama. Bentuk kurvanya adalah seperti ini. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal yang ketiga adalah distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai rata-rata berbeda dan standar deviasi berbeda. Kurvanya adalah seperti ini. Kurva yang seperti ini mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Selanjutnya, distribusi probabilitas normal baku. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi probabilitas normal baku tersebut? Distribusi normal baku merupakan distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan Z atau skor Z. Rumus nilai Z adalah seperti ini, di mana Z ini merupakan skor Z atau nilai normal baku, X ini merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, dikurang dengan nilai rata-rata hitung suatu distribusi, lalu dibagi dengan standar deviasi suatu distribusi. Nilai Z merupakan jarak antara nilai acak dengan rata-rata hitung populasi dibagi oleh standar deviasi populasi. Ini merupakan transformasi dari nilai X ke Z. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal transformasi dari nilai X ke Z, yaitu sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan pada tahun 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 sampai dengan 6.500 per lembarnya. Berapakah probabilitas harga saham antara 3.314 sampai dengan 5.000 per lembar? Diketahui nilai rata-rata hitungnya adalah 3.314 dan standar deviasinya adalah 1.610. Maka, untuk mencari nilai Z, kita dapat menggunakan rumus nilai Z seperti ini. Dengan memasukkan angka sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, maka kita akan memperoleh nilai Z yang pertama adalah 0, dan nilai Z yang kedua adalah 1,5. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal. Ini menunjukkan konversi dari nilai X ke Z pada kurva normal. Maka, dapat disimpulkan 68,26% dari populasi data akan berada pada Z sama dengan min 1 sampai 1. Dan 95,44% akan berada pada kisaran Z sama dengan min 2 sampai dengan 2 dan hampir keseluruhan data. Dan 99,74% akan berada pada kisaran Z sama dengan min 3 sampai dengan 3. Nilai 68,26% ini merupakan nilai probabilitas normal yang biasanya dinyatakan dengan 0,6828 luas di bawah kurva normal. Selanjutnya, penerapan distribusi probabilitas normal. Contohnya adalah PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata berat buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Apabila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapakah probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Dan penyelesaiannya adalah seperti ini.
dan kita harus melihat tabel luas di bawah kurva normal. Maka, luas di bawah kurva normalnya adalah 0,4772. Dengan demikian, luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu, nilai daerah yang diasir menjadi 0,5 dikurang dengan 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau dalam bentuk persennya adalah 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Contoh penerapan distribusi probabilitas normal selanjutnya adalah PT War Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT tersebut ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 hingga 1000 jam. Untuk penyelesaiannya adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai Z. Dengan memasukkan angka sesuai dengan rumus nilai Z, maka kita akan memperoleh nilai Z seperti ini. Jadi, probabilitas nilai Z pertama adalah 0,4772 dan probabilitas nilai Z yang kedua adalah 0,4772. Sehingga, luas daerah yang diarsir ini adalah 0,4772 ditambah dengan 0,4772 yang hasilnya adalah 0,9544. Jadi, probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup antara kisaran 800 sampai 1000 jam adalah 0,9544. Jadi, probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya tersebut dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai dengan 1000 jam adalah 0,9544. Atau dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai dengan 1000 jam. Jika PT War Electric mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala 800 sampai dengan 1000 jam, mempunyai probabilitas benar yaitu 95,44%, dan sedangkan sisanya yaitu 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Ini masih merupakan contoh dari penerapan distribusi probabilitas normal. Contohnya adalah, buah durian di kebun Montong, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg? Maka, penyelesaiannya adalah seperti ini, dan untuk mencari nilai Z, kita menggunakan rumus nilai Z. Dan kita memperoleh nilai Z untuk 8,5 kg adalah 2,33, dan nilai Z untuk 2,5 kg adalah min 1,67. Maka, probabilitas nilai Z untuk 8,5 kg adalah 0,0099 dan probabilitas nilai Z untuk 2,5 kg adalah 0,0475. Maka, probabilitas untuk nilai Z apabila ada durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan 2,5 kg adalah 0,9426. Selanjutnya, pendekatan normal terhadap binominal. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binominal, dengan semakin besarnya nilai N, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar ini menunjukkan distribusi probabilitas binominal dengan N yang semakin membesar.
Dengan menggunakan pola pendekatan terhadap binominal, maka akan lebih efisien. Maka, dalil pendekatan normal terhadap binominal adalah bila nilai X adalah distribusi acak binominal dengan nilai tengah sama dengan NP dan standar deviasi sama dengan akar kuadrat dari NPI, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah seperti ini, di mana N tak terhingga dan nilai P mendekati 0,5. Selanjutnya, faktor koreksi kontinuitas. Menurut Len 2002, untuk mengubah pendekatan dari binominal ke normal, diperlukan faktor koreksi. Syarat binominal terpenuhi, yaitu yang pertama, hanya terdapat 2 peristiwa. Yang kedua, peristiwa bersifat independen. Dan yang ketiga, besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Dan yang keempat, data merupakan hasil perhitungan. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Selanjutnya, menggunakan Excel untuk distribusi probabilitas normal. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, buka program Excel dari Start, pilih Excel, masukkan data-data X, nilai tengah, dan standar deviasi masing-masing pada B2, C2, dan D2. Dan langkah yang kedua, untuk mendapatkan nilai Z, letakkan kursor pada sel E2, dan tulis formula sama dengan standardize di dalam kurung yaitu B2, C2, dan D2. Kemudian tekan Enter. Dan langkah yang ketiga, letakkan kursor pada E3 dan klik ikon FX atau klik ikon Insert, kemudian pilih FX Function. Anda pilih Statistical pada function kategori dan pilih NormDis pada function Name, lalu tekan OK. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita memasukkan nilai Z hasil perhitungan, dan pada kumulatif kita memasukkan kata true. Maka hasilnya akan muncul sebesar 0,853 yang kemudian dikurang dengan 0,5 sehingga diperoleh luas di bawah kurva adalah 0,3531. Baiklah, itulah penjelasan mengenai bab 9, yaitu tentang distribusi probabilitas normal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.